Mungkin cukup ya. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup. Terima kasih yang sudah on cam. Boleh dimatikan kembali. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di webinar saya tentang waspadai ancaman dan tingkatkan pertahanan. Esensi penting dari cybersecurity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hisyam Wildan Alfat dari mahasiswa MSIB Bisa AI Academy Batch 7. Webinar ini akan membahas tentang ancaman cyber terbaru dan strategi untuk melindungi data di era digital. Saya harap materi ini akan memberikan wawasan serta inspirasi untuk kita semua. Pembahasan yang pertama yaitu ada landscape ancaman cyber terbaru. Lalu yang kedua itu ada infrastruktur digital dan kerentanan. Yang ketiga ada strategi pertahanan cyber. Yang keempat ada tindakan pencegahan individu dan perusahaan. Yang kelima ada persiapan respon insiden, dan yang terakhir ada masa depan cybersecurity. Mengapa cybersecurity penting di era digital? Di era digital ini, kita menyaksikan peningkatan jumlah dan tingkat keparahan serangan cyber yang menargetkan berbagai sektor. Statistik menunjukkan bahwa serangan cyber meningkat hingga 30% setiap tahun, dan angka ini pun diperkirakan akan terus bertambah. Serangan ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar ataupun pemerintah, tetapi juga individu dengan data pribadi yang berharga diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, dampak pelanggaran data. Dampak dari serangan cyber bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga kerugian finansial, reputasi, dan privasi. Contoh dari kerugian finansial ini ada ransomware, di mana ransomware ini bisa menimbulkan kerugian hingga miliaran dolar. Sementara kalau bagi organisasi, serangan ini bisa merusak kepercayaan publik dan mengganggu operasional jangka panjang. Selain itu, resiko terbesar yang dihadapi oleh individu adalah pelanggaran privasi, di mana data pribadi kita diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Relevansi cybersecurity untuk semua pihak. Ancaman ini sangat relevan bagi semua pihak, mulai dari individu yang perlu menjaga privasi mereka, lalu bisnis yang ingin melindungi integritas data dan menjaga kelangsungan operasional, hingga pemerintah yang bertanggung jawab melindungi keamanan nasional dan data warga. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam memperkuat keamanan digital. Dan karena itulah cybersecurity menjadi topik yang sangat penting bagi kita semua. Landscape ancaman cyber terbaru yang pertama ini ada ransomware, di mana ransomware menjadi salah satu ancaman terbesar saat ini. Dengan teknik yang disebut double extortion, peretas tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mengancam akan mempublikasikannya jika tuntutan tidak terpenuhi. Serangan ini sangat merusak, terutama bagi perusahaan besar yang tidak hanya akan kehilangan data, tetapi juga menghadapi kerusakan seperti reputasi serta resiko kehilangan pelanggan. Lalu, landscape ancaman cyber yang kedua ini ada phishing dan surfacing, di mana phishing dan surfacing adalah teknik serangan yang menargetkan individu dengan pesan yang tampak asli, seperti email ataupun SMS. Serangan surfacing bahkan lebih berbahaya karena menyasar seseorang dengan informasi yang spesifik yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Melalui serangan ini, peretas bisa mendapatkan akses ke sistem internal atau mencuri informasi pribadi korban yang sangat merugikan. Landscape ancaman cyber terbaru yang ketiga itu ada Zero Day Exploit. Zero Day Exploit adalah jenis serangan yang mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang, sehingga belum ada perbaikan yang tersedia. Karena sifatnya ini yang tak terduga. Jadi serangan ini bisa menyebabkan kerusakan sebelum siapapun bisa bertindak. Penting bagi organisasi untuk secara aktif memantau dan menerapkan pembaruan keamanan agar siap menghadapi potensi serangan seperti ini. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern, yaitu resiko di IoT. Internet of Things atau IoT memungkinkan kita menghubungkan berbagai perangkat fisik dengan jaringan internet. Mulai dari perangkat rumah seperti lampu pintar atau kamera keamanan. Namun, meski teknologi ini memberikan kita kemudahan, perangkat IoT sering kali dirancang tanpa fokus utama pada keamanan. Banyak dari perangkat ini menggunakan protokol yang kurang aman atau bahkan bisa tidak mendapatkan pembaruan keamanan secara berkala. Karena perangkat IoT terhubung ke jaringan yang sama dengan perangkat lain. Mereka menjadi pintu masuk bagi peretas ke sistem yang lebih luas. Misalnya nih, jika satu perangkat IoT di rumah atau di kantor diretas, peretas dapat mencoba mengakses perangkat atau sistem lain yang ada di jaringan yang sama. Resiko ini bisa semakin besar, di mana banyak perangkat IoT digunakan untuk mengendalikan dan memantau mesin yang penting bagi operasional. Penting bagi kita untuk memberikan perhatian ekstra terhadap keamanan perangkat IoT yang kita gunakan, baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern, cloud service, dan SaaS. Layanan cloud dan SaaS atau software as a service telah menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis karena mereka fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Cloud memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengakses data secara online tanpa perlu infrastruktur fisik yang kompleks. Namun di balik itu semua, terdapat tantangan keamanan yang signifikan. Dengan banyaknya data yang dipindahkan ke cloud, resiko data disusupi atau dicuri juga bisa semakin tinggi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah siapa saja yang bisa mengakses ke data ini. Jika akses tidak dikelola dengan baik, maka data bisa jatuh ke tangan yang salah, baik dari luar maupun dari dalam. Selain itu, saat bekerja dengan penyedia cloud, kita perlu memastikan bahwa mereka memiliki protokol keamanan yang kuat. Jadi kita harus mastiin protokol di dalam cloud ini kuat apa enggak gitu. Kesalahan atau kelalaian kecil juga dapat memberikan celah bagi peretas untuk mencuri data atau bahkan merusak. Oleh karena itu, kita harus kita dan penyedia cloud harus sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data yang disimpan di cloud. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern. Kerentanan rantai pasokan. Rantai pasokan digital mengacu pada jaringan vendor dan pemasok yang digunakan perusahaan untuk menyediakan layanan ataupun produk mereka. Seringkali kita menganggap keamanan hanya sebatas perlindungan internal. Namun jika salah satu pemasok atau vendor mengalami pelanggaran keamanan, dampaknya juga bisa sangat besar bagi kita.
Contoh kasusnya yaitu SolarWinds adalah contoh nyata dari serangan rantai pasokan yang sukses. Dalam kasus ini, peretas menyusupi salah satu pemasok perangkat lunak, dan melalui celah tersebut, mereka bisa masuk ke sistem banyak perusahaan.